menuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya kamu yang percaya tahu dengan pasti bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Itulah kata Alkitab. Kita tahu dengan pasti. Kenapa kita tahu dengan pasti? Karena keselamatan itu adalah pasti. Keselamatan itu adalah pasti. Tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk menyelamatkan kita, keselamatan itu akan terjadi. Keselamatan itu akan nyata. Keselamatan itu Dia akan berikan kepada kita. Makanya keselamatan itu pasti. Kenapa keselamatan itu pasti? Jawabannya adalah karena keselamatan itu dikerjakan oleh Allah, bukan dikerjakan oleh manusia. Bapak Ibu, kita pernah punya rencana bukan? Saya juga pernah punya rencana. Saya mau tanya, pernahkah rencana kita itu tidak gagal? Pengalaman saya sebagai seorang guru, saya memplanning dalam minggu ini saya mengerjakan ini. Ternyata Bapak Ibu selalu meleset. Kadang misalnya saya punya 10 planning saya harus kerjakan dalam 1 minggu. Ternyata cuma selesai 5 lagi gagal. Itulah manusia. Tapi ingat, Allah bukan manusia. Apa yang Tuhan sudah rencanakan itu pasti akan terjadi. Bisa, tidak akan pernah gagal. Selalu terjadi, selalu tercapai. Karena Dia adalah Allah. Jadi di dalam planningnya Allah akan menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah tergenapi ketika Yesus datang yang pertama kali. Kemudian Dia rencanakan lagi sesuai dengan nubuatannya bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Itu juga akan tercapai. Dan kita akan menunggu penggenapan tersebut. Keselamatan Allah itu pasti terjadi. Allah yang mengerjakan keselamatan itu, bukan kita. Banyak orang mengatakan bahwa keselamatan itu seperti di konsep yang pertama tadi, diselamatkan, tetapi tidak yakin. Kenapa mereka tidak yakin? Karena keselamatan bagi mereka itu tidak pasti. Tapi bagi kita, keselamatan itu pasti. Karena Allah yang mengerjakan keselamatan itu. Sejak kapan Allah mengerjakan keselamatan itu? Bulan yang lalu kita sudah belajar tentang tema doktrin pemilihan Allah, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Pada waktu Allah memilih kita, Dia tidak melihat status kita, Dia tidak melihat diri kita, Dia tidak melihat keberdosaan kita, Dia tidak melihat kebenaran kita, tidak melihat sama sekali siapa kita. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan saya, berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ketika mengerjakan sesuatu, ketika memilih sesuatu, pasti ada syarat-syarat tertentu. Bahkan ketika kita memilih teman hidup, pasti ada syarat-syarat tertentu. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu adalah seorang pemilik perusahaan, ketika Bapak Ibu memilih seorang karyawan, pasti Bapak Ibu pakai syarat-syarat tertentu. Bahkan Bapak Ibu di beberapa gereja ada orang-orang Kristen, para pengusaha, kadang itu ya memberikan lowongan pekerjaan gitu kepada jemaatnya. Tapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu apa? Cinta Tuhan, aktif di gereja. Kalau memenuhi syarat itu, dia akan terima. Kalau tidak memenuhi syarat itu, dia tidak akan terima, dia tolak. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Tuhan menggunakan syarat yang sama, Anda adalah orang yang baik, maka saya akan terima. Pertanyaan saya, Tuhan bisa terima kita? Tuhan bisa terima kita? Bapak Ibu tidak pernah berbuat jahat, Bapak Ibu tidak pernah berbohong, Bapak Ibu tidak pernah berbuat kesalahan, Tuhan akan terima sebagai umatnya. Apakah kita bisa memenuhi syarat itu? Allah tidak pernah menggunakan syarat. Itulah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Allah tidak menggunakan syarat apapun ketika Dia memilih kita. Kapan Allah melakukan pemilihan ini? Pada waktu di dalam dunia kekekalan, sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu dijadikan, Tuhan sudah memilih siapa yang Dia mau. Di dalam satu konsep predestinasi ganda ditambahkan, Tuhan juga sudah menolak siapa yang Dia tidak mau. Jadi Dia akan memilih berdasarkan kehendaknya Dia,
berdasarkan keinginannya dia, bukan berdasarkan keinginannya kita, bukan berdasarkan pada kebenaran kita, juga bukan berdasarkan pada kebaikan kita. Intinya adalah Tuhan memilih kita tanpa syarat apapun. Jikalau Tuhan memilih kita tanpa syarat apapun, lalu apa yang menjadi dasar pemilihan Tuhan? Apa yang menjadi dasar Tuhan menyelamatkan kita? Apa yang menjadi dasar Tuhan memilih saya, Tuhan memilih Bapak Ibu, Tuhan memilih orang-orang percaya yang lain? Apa yang menjadi dasar? Dasarnya adalah Alkitab. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-9. Boleh ditayangkan di situ. Roma pasal yang ke-9. Ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Oke, dari kalimat ini, siapa yang berhak memberikan keselamatan? Siapa yang berinisiatif memberikan keselamatan? Allah atau manusia? Berdasarkan ayat ini, aku di sini adalah Allah, karena ia di sini adalah Allah. Dia berbicara kepada Musa. Pada waktu dia berbicara kepada Musa, yang mengatakan, aku Allah akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Aku akan menaruh belas kasihan. Tetap saja seperti tadi, tolong seperti yang tadi slide-nya. Ya, seperti itu aja. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi dasar dari pemilihan Allah ini adalah kemurahan hati Allah. Ini dasarnya. Dia bermurah hati. Lanjut ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ingat sekali lagi, dasar dari pemilihan Allah bukan didasarkan pada manusia, bukan didasarkan pada kehendak manusia, bahkan juga bukan didasarkan pada kebenaran atau kebaikan manusia, tetapi didasarkan pada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu, ini bisa membantu kita atau menghibur hati kita ketika kita sedang menginjili orang lain. Oke, ketika kita menginjili orang lain, sampai akhir hidupnya orang yang kita injili ini, dia tetap tolak Tuhan. Dia tidak mau terima Tuhan. Berarti jawabannya apa? Memang Tuhan tidak bermurah hati kepada orang ini. Memang Tuhan tidak bermurah hati kepada orang ini sampai orang ini tidak mau terima Tuhan. Ini dasarnya, bukan pada keinginan kita. Kita berharap supaya orang ini selamat. Kita hanya melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan Injil kepada orang lain. Siapa tahu orang lain ini akan dijamah oleh Tuhan melalui kita. Saya pernah, Bapak Ibu, mungkin pernah cerita di tempat ini. Saya ada seorang teman. Dia bukan agama Kristen, dia agama non-Kristen. Dia teman saya main badminton. Pada waktu saya di Uban. Pada waktu kami main badminton, dia sering jemput saya pakai mobilnya karena kami jauh. Saya nggak bisa bawa, maksudnya karena jauh, jadi dia selalu jemput saya. Dan ketika dia jemput saya, itu di mobil itu, saya sering kali ajak itu ya, cerita tentang Injil, cerita tentang Alkitab. Tapi intinya, ketika dia menjawab penjelasan saya, sama aja koel, sama aja semua agama sama aja. Itu intinya. Sampai akhirnya saya keluar dari Uban.
tidak pernah mau mendengar namanya Injil, namanya Tuhan Yesus. Kemudian saya ke Singapura, saya sekolah, saya balik ke sini, saya kaget Bapak Ibu, saya kaget itu luar biasa. Dia di gereja Ikom sekarang ini. Pada waktu saya datang, saya kaget, loh, kok kamu di sini? Iya, El. Saya sekarang udah jadi orang Kristen. Saya ini loh, apa pada waktu dia bilang saya jadi orang Kristen, apa namanya tuh? Merinding gitu. Merinding kenapa? Dulu kamu menolak saya. Dia bilang begini, ya memang saya nggak mau dengar firman Tuhan, Injil, Alkitab dari kamu. Tapi kamu tahu nggak? Apa yang kamu sampaikan itu terkonsep di sini. Jelas. Bukan karena saya dia percaya, tapi karena orang lain. Tapi apa yang saya sampaikan udah tertanam. Artinya Tuhan tidak pakai saya untuk membuat dia menjadi percaya, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi apa yang kita sampaikan mungkin sia-sia mulut kita pada saat itu. Tapi setelah saya dengar, oh itu nggak sia-sia. Aktif. Kalau saya sebutkan namanya mungkin Bapak Ibu tahu. Aktif, dia sekarang seorang aktivis di sana, luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Dasarnya adalah apa tadi? Kemurahan hati Allah. Allah mengasihi orang ini. Allah mengasihi teman saya ini. Kalau Allah tidak mengasihi teman saya ini, saya yakin sampai akhir hidupnya tidak akan pernah percaya. Tapi Allah menaruh kemurahan hatinya kepada orang ini, walaupun tidak melalui saya, tapi melalui orang lain. Akhirnya dia percaya. Saudara, ketika Injil diberitakan kepada banyak orang, setiap orang punya respon yang berbeda. Setiap orang punya respon yang berbeda. Pada suatu kali ada persekutuan mahasiswa di Surabaya, namanya Perkantas. Mereka mengadakan KKR. Begitu banyak mahasiswa yang datang. Firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Setelah selesai, respon setiap orang berbeda-beda. Yang satu mengatakan, puji Tuhan, luar biasa, saya percaya kepada Tuhan. Respon yang lain, omong kosong. Omong kosong. Kenapa bisa seperti itu? Berada di tempat yang sama, pendeta yang sama yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tetapi mereka memiliki respon yang berbeda. Keluarga juga sama. Dalam satu keluarga ada saudara kandung. Mereka mendengar bersama-sama firman Tuhan yang disampaikan oleh satu orang di tempat yang sama, dari latar belakang keluarga yang sama, tetapi juga memiliki respon yang berbeda. Yang satu berkata, puji Tuhan, saya percaya kepada-Mu Tuhan. Yang lain berkata, omong kosong. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa keduanya memiliki reaksi yang berbeda? Di dalam Alkitab juga demikian. Tadi kita sudah baca teks kita kembali ke teks kita. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14. Pada masanya Tuhan Yesus juga ada banyak pendengarnya pada waktu itu, orang-orang Yahudi terutama. Dan ketika mereka melihat mujizat Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan, yang satu berkata, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Ada orang datang kepada Tuhan ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia berusaha untuk mengejar Tuhan, tetapi dia tidak sanggup. Dia hanya menjamah jubah Tuhan Yesus. Hanya dalam menjamah jubah Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Ada orang yang sudah merasakan mujizat Tuhan, bahkan sudah makan roti mujizat dari Tuhan, sudah melihat dan matanya mujizat Tuhan. Apa responnya? Dia menolak Tuhan. Bahkan orang-orang Farisi berkata, mujizat itu sebagai karya iblis. Itu ada dalam Matius 12 ayat 24. Respon mereka berbeda-beda. Kita juga berada di tempat yang sama. Pasti respon kita berbeda. Pasti respon tanggapan kita juga berbeda. Pasti reaksi kita juga berbeda. Kenapa demikian? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tema kita tadi. Apa tema kita?
Apa tadi tema kita? Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu jawabannya. Kenapa setiap orang memiliki tanggapan, reaksi, respon yang berbeda ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika para hamba Tuhan memberitakan Injil? Tapi satu masing-masing berbeda responnya. Karena anugerah yang diberikan kepada setiap orang, dan anugerah itu tidak pernah ditolak. Dia langsung terima. Saya yakin kalau semua orang yang datang pada saat itu Tuhan berikan anugerahnya, maka pertanyaannya, apakah ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu omong kosong? Apakah ada orang yang berani berkata, wah itu firman Tuhan gak benar, itu Alkitabnya salah? Ada yang berani berkata demikian? Tidak ada yang berani berkata demikian. Tapi ketika Tuhan hanya memberikan anugerahnya kepada segelintir orang, kepada orang-orang tertentu, makanya ada satu dua orang yang mengatakan firman Tuhan itu omong kosong. Dalam teks kita juga memberikan kita satu contoh yang sangat baik tentang anugerah Tuhan yang tidak dapat ditolak. Saulus dan Barnabas di dalam pasal 14 di ayat yang pertama tadi diceritakan di sana, Saulus dan Barnabas dikirim Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke Seleukia. Dan ketika Saulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada mereka, respon mereka juga berbeda-beda. Ada banyak yang mendengar mereka pada waktu itu, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi. Kita lihat di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini ada di lokasi yang pertama, yaitu di Pulau Paphos kalau saya tidak salah, di mana di situ mereka menyampaikan firman Tuhan kepada gubernur, kepada Elimas. Gubernur adalah seorang pemimpin pada saat itu yang memimpin beberapa, memimpin satu daerah atau memimpin beberapa atau provinsi gitu ya. Kemudian pada saat itu juga ada seorang tukang sihir yang namanya Elimus. Mereka berdua sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama membaca kupingnya untuk mendengar firman Tuhan. Pada waktu Paulus dan Barnabas menyampaikan kebenaran ini, namun respon mereka berbeda. Gubernur berkata, "Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya terima Tuhan Yesus." Pada waktu Elimus mendengar firman Tuhan, apa responnya? Omong kosong. Dia menolak firman Tuhan, dia menolak Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepadanya. Kenapa gubernur menjawab, iya Tuhan? Karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada gubernur ini. Di lokasi yang kedua, itu terjadi di Antioquia, masih di pasal yang ke-14. Di situ Paulus berkhotbah. Lalu respon mereka apa? Setelah Paulus berkhotbah, di ayat 43, kita tolong ayat 43. Salah ya. Kisah 13 Kisah 13 ayat 43. Ada? Oke. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi, di situ ada orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi. Oke, ketika kita menemukan kalimat seperti ini, penganut-penganut agama Yahudi, artinya mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah orang non-Yahudi, bisa saja Yunani, bisa saja dari suku lain. Yang jelas mereka bukan orang Yahudi,
tetapi mereka menganut agama Yahudi. Mereka menganut agama Yahudi, tetapi mereka takut akan Allah. Kemudian kalimat selanjutnya dikatakan mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi di sini memberikan kita gambaran bahwa orang-orang ini telah diberikan anugerah Allah, sehingga pada waktu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada mereka, mereka meresponi, "Ya Tuhan, kami percaya kepadamu." Tetapi kepada mereka yang tidak diberikan anugerah, kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Mulai ada iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka menolak Tuhan, mereka membantah Paulus, mereka mengusir Paulus, mereka tidak menerima firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak memberikan kepada mereka anugerah ini. Apa sih artinya anugerah? Anugerah adalah kebaikan yang tidak bersyarat. Anugerah adalah pemberian yang bukan karena jasa. Anugerah adalah pemberian yang bukan karena jasa. Kemarin Bapak itu ada seorang teman minta tolong kepada saya untuk nyenar raketnya. Kemudian saya selesai senar raketnya, sudah selesai. Kemudian saya kasih dia satu kaos yang baru, saya kasih kepada dia. "Pak, ini boleh dipakai." "Nggak usah Pak, nggak usah. Ambil aja Pak, nggak apa-apa, ambil aja." "Janganlah Pak, itu merepotkan aja. Nggak usah Pak, ambil aja. Nggak usah pikirkan merepotkan. Saya nggak direpotkan kok." Saya kasih kepada dia tanpa bayar. Pemberian yang saya berikan kepada dia tanpa dia bayar, itu adalah anugerah. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita tidak perlu membayar kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu membayar anugerah Tuhan. Kita tidak perlu membayar pengurahan Tuhan. Dia berikan kepada kita. Itulah anugerahnya. Dan ketika Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Keselamatan. Berkat apa yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita? Berkat apa? Jawabannya adalah keselamatan. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan ini adalah anugerah Allah yang berikan kepada kita. Mengapa orang dengan latar belakang dan situasi yang sama, yang satu percaya kepada Kristus dan yang lain menolak Kristus? Apakah karena kehendak manusia atau karena kehendak Allah? Apakah karena keinginan kita atau karena keinginan Allah? Apakah karena kemauan saya atau kemauannya Allah? Ada kelompok tertentu menjawab, mereka mengatakan bahwa itu karena kehendak manusia, itu karena keinginan manusia, itu karena kemauan manusia. Manusia adalah faktor penentu yang terakhir. Jika manusia tidak menerima Kristus, maka Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau manusia tidak percaya kepada Kristus, maka Allah juga tidak akan memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi faktor penentunya adalah manusia. Manusia ada kehendak bebas untuk memilih percaya kepada Kristus atau memilih menolak Kristus. Saudara, ini adalah konsep yang salah. Ini adalah pandangan yang salah. Karena faktor penentu keselamatan kita bukan manusia, bukan kita, tetapi Allah. Perhatikan ayat yang keempat
28. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya baca kalimat terakhirnya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dalam beberapa versi bahasa Inggris, seperti misalnya King James Version, diterjemahkan seperti ini. Dan sebanyak yang ditentukan untuk selamat, mereka percaya. Sebanyak yang sudah ditentukan. Jadi berapa ribu orang yang sudah ditentukan untuk selamat, maka dia akan percaya. Artinya Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar 3 hal. Pertama, kita fokus ke kalimat terakhirnya dulu ya. Semua orang yang ditentukan Allah. Semua orang yang ditentukan Allah. Yang menentukan itu adalah Allah, bukan manusia. Maka poin yang pertama adalah ini adalah karya Allah semata. Ini adalah pekerjaan Allah semata. Ini poin yang pertama. Ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Tidak ada sedikit pun inisiatif manusia untuk selamat. Kenapa manusia tidak punya inisiatif untuk selamat? Kita kembali kepada khotbah yang pertama, ditulis total depravity. Poin yang pertama itu total depravity. Manusia tidak bisa memiliki inisiatif untuk mau selamat. Kenapa? Karena manusia sudah rusak secara total. Karena dosa manusia membuat manusia tidak bisa datang kepada Allah. Contoh pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada waktu dia berbuat dosa, apakah ada sedikit inisiatifnya datang kepada Allah? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia tidak berinisiatif datang kepada Allah. Malah yang dilakukan adalah bersembunyi karena dosa. Bahkan ketika Allah datang kepada dia, dan Allah yang datang kepada dia, Allah yang berinisiatif datang kepada dia, Allah berteriak, Adam, Hawa, di mana kamu? Di mana kamu? Allah yang berinisiatif, bukan Adam dan Hawa yang berinisiatif. Kenapa? Karena dosa. Dosa sudah merusak segala sesuatu. Dosa sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka keselamatan pun juga terganggu. Kita tidak bisa mengejar keselamatan. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan tanpa Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Keselamatan itu adalah pekerjaan Allah. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan atau menjelaskan kepada kita, seperti di kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah. Keselamatan itu adalah pekerjaan Allah. Itu bukan karena usahamu, itu bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Jadi Allah lah yang menentukan keselamatan kita. Allah lah yang pemilik kita. Jadi Bapak Ibu, jikalau hari ini Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, jikalau hari ini Bapak Ibu sudah berkomitmen, sudah percaya kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan, sudah memilih Bapak Ibu menjadi orang percaya. Tuhan sudah memberikan kepada Bapak Ibu anugerahnya ini. Poin yang kedua, apa yang kita dapatkan dari kalimat ini? Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Menjadi percaya. Poin yang kedua adalah pemilihan Allah itu tidak bisa gagal. Pemilihan Allah itu tidak bisa gagal. Saya ambil 2 contoh di Alkitab. Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus adalah orang yang karakternya pemberani. Pada waktu Yesus menceritakan tentang penderitaannya di kayu salib, Petrus berkata, "Ya Tuhan, saya akan selalu menemanimu kemanapun engkau pergi." Tuhan berkata kepada dia, "Sebelum
3 kali ayam berkokok, atau setelah ya, engkau akan menyangkal aku. Kemudian yang terjadi adalah yang selalu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pada saat ayam berkokok, kemudian pada saat ada orang pertama menyatakan bahwa itu adalah murid Tuhan, dia berkata, aku tidak mengenal Tuhan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Pertanyaannya adalah, apakah Petrus orang percaya atau bukan? Kenapa dia menyangkal Yesus? Seolah-olah anugerahnya dapat ditolak. Seolah anugerah yang diberikan Tuhan kepada Petrus, dia bisa tolak. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Pada waktu Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Petrus memberikan jawaban yang sama, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ini menunjukkan bahwa anugerah yang diberikan kepada Petrus tidak pernah gagal. Sampai akhir hidupnya dia terima Tuhan. Lalu bagaimana dengan kejadiannya Yudas Iskariot? Bukankah dia seorang murid Tuhan? Dan pada endingnya dia bunuh diri. Pendapat saya secara pribadi, bisa jadi Yudas tidak ditentukan untuk selamat. Yudas tidak dipilih untuk menjadi orang percaya. Tetapi justru ada ayat Alkitab berkata, Yudas ditentukan untuk di Kisah Para Rasul kalau salah, untuk menyangkal Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata, orang yang menyangkal dia itu lebih baik dia tidak lahir, kalau saya tak salah. Bapak Ibu, poin yang kedua dari ayat ini adalah pemilihan Allah itu tidak bisa gagal. Jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita itu pasti akan terjadi. Poin yang ketiga adalah pemilihan Allah itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Saya sudah jelaskan bulan yang lalu bahwa Allah memilih kita sebelum segala sesuatu dijadikan, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah penggenapan dari pemilihan Tuhan. Jadi tindakan Allah memilih kita dan digenapi pada saat kita memilih untuk percaya kepada Dia. Maka penggenapan atau pemilihan Allah tidak pernah gagal, selalu pasti terjadi. Apa yang menjadi penghiburan kepada kita semua? Bapak Ibu, ketika kita melihat konsep ini tentang anugerah yang tidak dapat ditolak, itu bisa menghibur kita sebagai orang Kristen yang sedang menginjili orang lain. Ketika seseorang tidak terima Injil, bahkan menolak kita, sebenarnya dia tidak menolak kita, tetapi itu adalah akibat dari tidak menerimanya anugerah Tuhan sampai akhir hidupnya. Cuma masalahnya adalah kita yang menyampaikan Injil kepada orang lain, kita tidak tahu siapa yang sudah dipilih, siapa yang sudah ditentukan untuk selamat. Kita nggak tahu. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita hanya menyampaikan Injil kepada siapa saja. Kita hanya menyampaikan Injil kepada orang lain. Itulah tanggung jawab kita. Maka Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau orang ini sudah dipilih, sudah ditentukan untuk selamat, maka suatu saat dia akan selamat.
suatu saat dia akan pilih, suatu saat dia akan terima Tuhan. Mungkin saja seperti kasusnya saya, mungkin bukan melalui saya, tapi mungkin melalui orang lain. Jadi ada 3 poin yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ini adalah karya Allah semata. Yang kedua, pemilihan Allah itu tidak bisa gagal. Dan yang ketiga adalah anugerah Allah itu tidak dapat ditolak. Ketika Tuhan sudah memilih kita, maka anugerah Allah itu tidak dapat ditolak. Apakah Allah memaksa? Apakah Allah memaksa kita untuk percaya? Oke. Allah tidak memaksa kita untuk percaya. Karena kita sebagai manusia juga ada respon kita untuk percaya. Kalau kita tidak pernah ada respon untuk percaya, maka kita tidak ada pengakuan. Kenapa orang Kristen setelah percaya itu harus dibaptis? Kenapa orang Kristen setelah percaya itu harus dibaptis? Jawaban paling sederhana adalah karena kita harus mengakui iman kita bukan hanya secara pribadi, tetapi kita juga harus mengakui iman kita secara umum, publik. Pernah suatu kali ada orang Kristen ditanya, apakah kamu orang Kristen? Karena dia dalam minoritas, dia takut dan malu untuk memberitahukan identitasnya sebagai orang Kristen. Dia mengatakan, saya bukan agama Kristen, tetapi saya dari agama yang lain gitu ya. Kenapa kita harus malu? Ingat Bapak Ibu, pengakuan iman kita itu tidak hanya secara pribadi saya dengan Tuhan, tetapi juga pengakuan kita disaksikan oleh orang lain, orang banyak. Karya Allah, pemilihan Allah, anugerah Allah, keselamatan dari Allah adalah inisiatif Allah. Yang kedua, pemilihan Allah tidak bisa gagal. Yang ketiga, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita tidak pernah gagal. Amin. Mari kita masuk doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di KP Philadelphia yang saat ini sedang terdampak oleh karena wabah corona, wabah COVID. Ya Tuhan, kami hanya memohon kepadamu supaya Engkau selalu menolong, menyertai kami. Bahkan di tengah-tengah dampak ini, kami masih melihat kuasa-Mu bekerja kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap usaha jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan berkat-berkat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang berada di depan kami. Mereka sebagai garda depan kami, yang senantiasa menolong, membantu kami ketika banyak yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menolong mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka. Ada banyak tenaga medis yang sudah terpapar penyakit ini. Kami mohon juga pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menjamah, Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk virus yang semakin hari semakin melonjak di daerah Batam ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu.
supaya Engkau yang menolong setiap pasien yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami rindu ya Tuhan supaya mereka yang sudah menemukan atau berusaha menguji coba antivirus ini kiranya segera terselesaikan, sehingga obat ini bisa dibagikan kepada setiap rakyat dalam menghadapi penyakit ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Engkau tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh keluar dari wabah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perlindungan Tuhan untuk semua jemaat yang lemah fisik, juga yang lemah iman. Kami rindu ya Tuhan supaya Engkau memberikan kami kekuatan. Kami yang lemah, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami juga yang lemah iman, Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami senantiasa bergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu. Saat ini juga ya Tuhan ada banyak gereja-gereja yang ibadah offline. Kami mohon kepada-Mu juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka senantiasa juga merasakan berkat-berkat-Mu melalui gereja-gereja yang melakukan ibadah offline. Sebagaimana Tuhan memberkati jemaat-Mu yang melakukan ibadah konvensional. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang di luar Batam. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong untuk menjaga mereka apapun pergumulan dan masalah yang menghadapi, supaya Engkau senantiasa yang membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Saat ini juga ya Tuhan sekolah-sekolah mengadakan pendidikan virtual. Kami memohon kepada-Mu sebagai murid, tolong mereka supaya mereka fokus ya Tuhan, supaya mereka konsentrasi untuk belajar tanpa diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain seperti game, seperti aplikasi yang lain. Kiranya ya Tuhan Engkau yang menolong memberikan mereka pengertian untuk mau belajar walaupun lewat pendidikan virtual. Juga guru-guru yang mengajar supaya Engkau berikan mereka kekuatan dan persiapan yang baik. Kami juga berdoa untuk perekonomian Kota Batam. Tuhan bantu, Tuhan tolong Kota Batam ini, supaya Engkau menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya perekonomian Kota Batam bisa pulih kembali, sehingga ekonomi kami bisa giat kembali. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk tim-tim guru yang mengajar secara virtual, supaya Engkau menolong mereka. Kekhawatiran dan ketakutan kami sebagai jemaat-Mu juga Tuhan, jauhkan kami dari ketakutan ini, karena kami yang percaya Engkau yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja di luar, di mana setiap saat mereka bertemu dengan orang yang mungkin tidak mereka kenal, mungkin sudah terpapar virus corona. Kami hanya berdoa ya Tuhan, di mana mereka begitu mudah untuk juga terpapar dari penyakit, dari penularan orang lain. Tolong ya Tuhan, Engkau lindungi jemaat-Mu, Engkau lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Engkau kiranya penyertaan-Mu senantiasa menaungi mereka. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan firman-Mu yang menjelaskan kepada kami tentang anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, senantiasa kami responi dengan iman kami ya Tuhan, dengan perbuatan dan hidup kami. Ya Tuhan Yesus, ajar juga kami untuk senantiasa giat dan semangat menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, karena kami tidak tahu siapa saja orang-orang yang Tuhan Engkau pilih. Kami hanya melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami untuk menyampaikan Injil kepada orang lain, sehingga Injil yang kami sampaikan boleh menjadi alat-Mu untuk menerangi hati mereka, untuk membuat mereka tahu dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.